Alhamdulillahilladzi ja'ala lana fil amwali fitnatan wa ikhtibara wa amarna bi infaqiha fi wujuhil birri wal ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ta'atir rahman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'alamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wal ma'na Allahu a'lam bi muradih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang Jumat di Masjid Al-Ikhlas PT Gujir yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat pertama di bulan Rabiul Akhir 1447 Hijriah, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, di antara bentuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita menggunakan seluruh anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di yaumil akhir nanti kita akan dihisab, kita akan ditanya di yaumil hisab. Di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 2417 ada sebuah riwayat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi, la tazulu, tidak akan bergeser qadama abdin, kedua telapak kaki seorang hamba yaumal qiyamati, di hari kiamat, hatta sehingga yus'ala, ia sang hamba tersebut akan ditanya pertama an umrihi fima afnah, ditanya tentang umurnya, pada perkara apa ia habiskan umurnya sampai sekian tahun. Yang kedua, kita akan ditanya wa an ilmihi, tentang ilmu, fima fa'al, pada perkara apa ia gunakan, apakah
ilmunya yang ia pelajari telah ia amalkan. Yang ketiga, wa an malihi, ditanya tentang hartanya, min aina tasabahu, dari mana ia memperolehnya, dari mana ia mengusahakannya, wa fima anfaqahu, dan pada perkara apa ia belanjakan. Dan yang ketiga, wa an jismihi, akan ditanya tentang jisim, artinya badannya, fisiknya, fima ablahu, di manakah fisiknya ia gunakan hingga kemudian menjadi usang, sakit, kemudian meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dari 4 hal ini ada satu hal yang akan ditanya dari 2 sisi, yakni tentang harta. Tentang harta kita akan ditanya 2 perkara, 2 pertanyaan. Min ainak tasabahu, dari mana hamba tersebut memperolehnya, dengan cara apa, halalkah atau haram. Yang kedua, fima anfaqahu, pada perkara apa ia akan belanjakan. Insyaallah hadirin sekalian yang hadir di masjid ini, insyaallah berusaha semaksimal mungkin memfilter, menyaring dalam berusaha mencari nafkah yang halal dan insyaallah juga thayyib. Namun pertanyaannya bagaimana dan untuk perkara apa kemudian kita gunakan. Inilah tema khutbah kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini dengan judul etika Islam dalam menggunakan penghasilan dari pekerjaan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tadi khatib menyampaikan muqaddimah dalam bahasa Arab. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi, yang mana ja'ala, Allah telah menjadikan lana bagi kita, fil amwali, dalam harta fitnah, menjadi fitnah. Tapi insyaallah ini juga wa amarana, dan Allah Ta'ala memerintahkan kita semua biinfaqiha fi wujuhil birri wal ihsan. Allah juga memerintahkan kita untuk mentasarrufkan, menggunakan, mendistribusikan, mendayagunakan harta yang merupakan anugerah titipan tersebut di jalan kebaikan, terutama kita saat mendapatkan salary atau honor. Lantas bagaimana etika Islam mengajarkan kita dalam menggunakan hasil pekerjaan yang kita sebut dengan gaji atau honor? Yang pertama, kita gunakan harta tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok. Tentu ini yang menjadi prioritas kita. Yang mana kita gunakan ini semua, penghasilan ini dalam rangka memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, kulu, makanlah oleh kamu sekalian, mimma, dari apa saja, fil ardi, yang ada di muka bumi, halalan thayyiba, yang halal nan baik. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah setan. Innahu, sesungguhnya setan, lakum, bagi kalian, aduwwum mubin, adalah musuh yang nyata. Maka poin pertama ini kita mendapatkan penghasilan, gunakan untuk memenuhi perintah Allah, yakni kebutuhan pokok berupa makanan pokok atau apa saja yang memenuhi kebutuhan pokok tubuh kita dan anggota keluarga kita. Bahkan kemudian kita dan anggota keluarga bisa beribadah dengan khusyuk, dengan khidmat karena Allah Ta'ala. Namun di sini juga diingatkan, wala tattabi'u, jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan dalam penggunaan harta ataupun anugerah dari Allah. Jangan sampai kemudian yang kedua kita berlebih-lebihan, yakni diantaranya tadi dengan mengikuti langkah-langkah setan. Tentang larangan berlebihan, terutama dalam penggunaan harta anugerah nikmat dari Allah Ta'ala, kita semua diingatkan dengan salah satu firman Allah Ta'ala surah Al-A'raf ayat 31.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Adam, hei anak cucu Nabi Adam, yakni kita semua manusia, khudhu zinatakum, pakailah pakaianmu yang indah, inda kulli masjidin, di setiap masuk masjid. Wa kulu, dan makanlah oleh kamu sekalian, washrabu, dan minumlah oleh kamu sekalian. Tapi ingat apa pesan Allah, wala tusrifu, janganlah kalian berlebihan. Innahu, sesungguhnya dia, yakni Allah, la yuhibbul musrifin, tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Maka yang kedua, etika Islam mengingatkan kita dalam menggunakan hasil pekerjaan jangan berlebih-lebihan. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, gunakan hasil dari kita bekerja berupa nafkah, berupa infak, berupa harta, kita belanjakan di jalan agama, baik yang sudah wajib yakni zakat mal, ataupun yang belum wajib kita keluarkan sedekah sunnah ataupun infak. Di dalam surah At-Taubah ayat 103 Allah Ta'ala berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, ambillah dari harta-harta mereka. Yang dimaksud harta-harta mereka di sini adalah orang-orang yang mampu. Maka ketika kita bekerja, niatkan pula selain untuk mencukupi kebutuhan keluarga, selain agar mereka bisa beribadah dengan tubuh yang sehat, kita niatkan juga agar harta ini bisa kita keluarkan zakatnya, ataupun bisa kita gunakan untuk sedekah sunnah, atau bisa kita gunakan untuk infak, pembangunan masjid, pembangunan pesantren, ataupun hal-hal positif lainnya. Terakhir, hadirin rahimakumullah, apa yang kita peroleh tentunya kita gunakan untuk segala hal yang manfaat, termasuk untuk menolong sesama. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dan ketika kita menolong saudara kita, apa kata baginda Nabi? Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong sesama saudaranya. Karena itu hadirin, inilah diantara sekian banyak etika Islam dalam menggunakan hasil pekerjaan yang kita sebut dengan seleri gaji ataupun apa namanya, semuanya kita gunakan dalam rangka ibadah, ketaatan, amal soleh, dan hal-hal yang manfaat. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan memotivasi kita untuk banyak melakukan kebaikan dan ibadah karena Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulil ajmain amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun
mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih ahwal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma aslih ahwal muslimina fi biladina hadha Indonesia wa fi buladil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'anna al-bala wal ghala wal waba wal fitan wal humuma wasyada'id wasyarrul a'da'i wal hasidin wa syarrul jiril kuffar al mubtadi'in wal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha ladzim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.